Grace friend, laptop satu ini adalah laptop TUF gaming yang paling ekonomis nih yang dijual di Grace ID. Dipersenjatain sama Intel Core i5 dan GPU-nya udah pasti pakai RTX ya. Pasti performanya nggak bakal nanggung-nanggung nih Grace friend ya. Penasaran hasil pengetesannya kayak gimana? Tenang, gue Mr. Grace dari Grace ID. Ini dia review Asus TUF F15 FX506 HF. Check it out. Sebelum mulai, boleh dong subscribe dulu nih ke channel YouTube-nya Grace ID dan nyalain notif loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video review dari Mr. Grace pastinya guys ya. Nih buat kalian lagi penasaran kita lagi ada promo apa aja nih minggu ini, boleh dong cek sosmed kita. Yang pertama gue mulai dari spesifikasinya nih. Untuk CPU-nya dia menggunakan Intel Core i5 11400H dengan kode name Tiger Lake. Dia memiliki jumlah core sebanyak 6 core, 12 thread dengan max clock di 4,5 GHz. L3 cache-nya atau smart cache-nya Intel nih ada di 12 MB dengan ukuran fabrikasi 10 nanometer super thin, serta TDP-nya ada di angka 45 watt. Lalu untuk GPU-nya dia menggunakan VGA Nvidia GeForce RTX 2050 guys ya. Yes, ini udah RTX. VRAM-nya di 4 GB GDDR6, serta dia udah memiliki CUDA core sebanyak 2048. TGP-nya dia ada di 55 watt dan bisa di boost hingga 70 watt menggunakan dynamic boost. RAM-nya 8 GB, DDR4 single channel dan dia bisa upgradable hingga dual channel 32 GB. Clock speed-nya di 3200 MHz. Untuk storage-nya dia menggunakan M.2 SSD NVMe PCIe Gen 3, kapasitasnya setengah terabyte ya. Dan dia juga udah tersedia slot kedua untuk upgrade. Tes kristal di Smart yang Mr. Grace lakuin ya, dia memiliki angka kecepatan read di 3000 Mbps dan write-nya di 1800 Mbps. Nggak lupa juga, laptop ini udah dibekali dengan Windows 11 plus Office Home Student 2021. Oke guys friend, dengan spek seperti tadi, harusnya sih laptop ini udah gacor banget ya buat diajak main game atau aplikasi berat kayak editing gitu. Penasaran kayak gimana? Pantau terus! Untuk desain, laptop dari Asus TUF Gaming F15 ini dia punya desain seperti TUF Gaming pada umumnya ya. Dia tampilannya rugged military gitu, jadi laptop ini tuh kayak memberikan kesan tuh kayak kokoh dan durable banget lah menurut Mr. Grace. Selain itu kalau soal body dia dibalut dengan warna hitam. Material yang digunakan sih memang masih plastik. Akan tetapi, ini Mr. Grace ketok-ketok sendiri ya. Dia ini kayak build quality-nya tuh solid guys, nggak kopong sama sekali. Untuk dimensinya, TUF F15 ini tergolong cukup gede. Begitupun dengan bobotnya yang mencapai 2,3 kg. Sebenarnya lumayan ini sih guys, lumayan agak bikin pegel kalau buat bawa pergian. Tapi tenang aja, di paket pembelian kan udah tersedia Asus TUF Gaming Backpack. Harusnya sih bawa laptop ini mudah banget guys ya. Overall, sejujurnya kalau bicara soal desain, memang TUF Gaming ini masih bisa dibilang nggak ada obat guys ya. Walaupun dia rugged military tapi tetap keren menurut Mr. Grace. Masuk ke bagian keyboardnya sekarang nih ya. Keyboard dari Asus TUF Gaming F15 ini dia menggunakan chiclet keyboard nih dengan layout full size yang tersedia numpad di bagian kanan laptop. Desainnya sih jujur udah ganteng parah. Dia ada list transparan di bagian sampingnya nih ya. Dan udah punya warna keyboard yang senada dengan warna body hitam. Feel mengetiknya nggak perlu ditanyakan lagi. Untuk feel mengetiknya gimana? Jujur dia enak sih menurut Mr. Grace. Terbaik lah, karena seri gamingnya Asus itu mau TUF ataupun ROG, dia punya travel distance yang cukup dalam. Jadi feel mengetik itu kayak soft tapi ada feedbacknya gitu guys. Tersedia juga RGB keyboard nih, one zone RGB ya, yang bisa diatur settingannya melalui aplikasi Armoury Crate. Touchpadnya cukup presisi. Dia memang sih masih ada 2 tombol fisik di bagian bawah nih, di sininya nih. Tapi feel-nya sih jujur sama kayak keyboardnya ya, enak dan fun to click lah bisa dibilang. Overall, bagaimana sih tanggapan Mr. Grace tentang keyboard dari Asus TUF Gaming F15 ini? Jujur terbaik sih guys, karena nih, wah enak banget lah pokoknya. Masuk ke port, di sebelah kiri dia ada satu buah DC-in charging port, satu buah Ethernet LAN, satu buah HDMI 2.1, dan 2 buah USB Type-A 3.2 Gen 1. Dan yang terakhir dia ada satu Type-C Thunderbolt 4 nih yang udah support protokol DisplayPort serta audio combo jack. Di sebelah kanan cuma ada satu buah Kensington lock dan satu USB Type-A 3.2 Gen 1. Kalau untuk konektivitasnya nih juga cukup jawara ya, dia udah menggunakan Wi-Fi 6 serta udah support Bluetooth 5.2 guys.
Untuk layarnya gimana Mr. Grace? Dia memiliki ukuran layaknya laptop gaming pada umumnya nih, 15,6 inch. Resolusinya sama juga, Full HD 1920x1080p yang sudah anti glare nih layarnya. Jadi dia untuk pantulan cahaya ambience atau sekitar gitu lumayan minim guys. Panelnya IPS level. Refresh rate-nya di 144 Hz yang recommended banget untuk penggunaan main game kompetitif gitu guys ya, kayak CSGO, Valorant, Dota 2. Untuk brightness level gimana? Dia cukup terang dan jujur Mr. Grace pakai main di tempat yang cukup terang. So far sih nggak nemuin ada masalah apa-apa ya. Color gamut memang masih di 45% NTSC atau 63% sRGB. Tapi ya kembali lagi, keperluan laptop ini kan memang pada dasarnya untuk menjalankan game-game berat guys ya. Walaupun melihat spesifikasinya sih tetap bisa juga dia untuk digunakan aplikasi content creation. Overall layarnya gimana nih Mr. Grace? Ya pastinya sih udah super memanjakan mata para gamers banget sih. Untuk speaker dia udah 2 buah dengan teknologi Smart M teknologi guys ya. Penasaran nih suara speaker Asus TUF Gaming F15 gimana? Check it out guys. Oke, untuk webcamnya dia menggunakan resolusi 720p HD. Hasilnya kayak gimana guys? Berikut cek webcam dari Asus TUF Gaming F15. Berikut ini adalah tes webcam dari Asus TUF Gaming F15 guys. Kurang lebih hasilnya kayak gini guys ya. Menurut kalian gimana? Jawab di kolom komentar. Selanjutnya, karena laptop ini udah dibekalin spek kayak gini guys ya, terutama udah RTX, nggak mungkin dong dia nggak bisa ngejalanin aplikasi editing. Gue menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro, material videonya 2 menit 20 detik, resolusinya 4K 60, metodenya cut to cut. Render 4K 60 mendapatkan hasil di 2 menit 2 detik, serta render Full HD 60 fps mendapatkan hasil di 57 detik. Jujur ini kenceng banget guys. Untuk mengetahui performance kayak gimana, Mr. Grace lakuin pengujian sintetis dulu ya. Aplikasi pertama Mr. Grace menggunakan Cinebench R23. Multi-core yang didapat ada di 9.820 poin, serta single core-nya di 1.461 poin. Aplikasi kedua, gue menggunakan 3D Mark Time Spy. Overall score yang didapat ada di 4.265 poin, graphic score-nya di 4.019 poin, serta CPU score-nya di 6.534 poin. Dan untuk stress test-nya nih, dia mendapatkan angka yang cukup spesial ya, di 99,4%. Selanjutnya langsung nih, kita masuk ke tes gaming guys ya. Game pertama ada Ghostwire Tokyo. Resolusinya 1080p native, grafiknya di high, RTX Ultra, DLSS quality, mendapatkan angka rata-rata di 40-60 fps. Game berikutnya ada God of War, resolusi 1080p native, grafiknya di high, RTX on, DLSS quality, mendapatkan angka di 50-70 fps. Yang terakhir ada Hogwarts Legacy, resolusi 1080p native, grafiknya di medium, RTX on, DLSS di quality, mendapatkan angka di 40-60 fps. Dibanderol di 10 jutaan rupiah, siapa sih yang cocok untuk menggunakan laptop Asus TUF Gaming F15 ini? Yang pertama, laptop ini cocok banget buat konten kreator atau editor pemula guys ya, seperti mahasiswa DKV, broadcasting, atau IT. Karena duet internal spek kayak prosesor sama discrete GPU-nya ini udah gokil parah sih untuk sebuah laptop dengan range harga 10 jutaan aja. Kedua, laptop ini juga cocok banget nih buat para gamers entry level yang ingin beli laptop gaming pertamanya. Karena kembali lagi, kalau Asus TUF Gaming F15 ini kan memang dibuat untuk para budget gamers entusias dan dibuktikan dengan laptop ini ya, yang harganya masih super reasonable banget menurut Mr. Grace. Yang perlu diperhatikan dari laptop ini menurut Mr. Grace adalah RAM-nya dia yang pertama, yang masih single channel. Nah, berhubung dia Grace ID ini bisa upgrade RAM, jadi ya saran Mr. Grace kalau mau dapat performance yang nanggung-nanggung, langsung aja upgrade RAM-nya ke dual channel di Grace ID. Nah, dan poin perlu diperhatikan berikutnya, di range harga segini guys, dia itu memiliki head-to-head terdekatnya ada di Acer Aspire 7 Gaming. Dia udah menggunakan Intel Core Gen ke-12 ya, dan sama-sama RTX 2050. Jadi itu lebih bagus yang mana? Mr. Grace kembalikan lagi kepada kalian nih, Grace Friend. Untuk poin plus dari laptop ini, yang pertama dia punya spesifikasi CPU dan GPU yang cukup gahar di kelasnya. Kedua,
opsi upgrade di laptop ini cukup fleksibel, di mana RAM laptop ini bisa di-upgrade hingga 32 GB dual channel, serta untuk slot SSD-nya dia ada tambahan satu slot lagi nih buat upgrade, jadi cukup fleksibel sih memang. Yang ketiga, konektivitasnya, di mana dia udah menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2. Berikutnya, desainnya yang lumayan eye-catching banget nih, karena tampilannya itu anti-mainstream ya, rugged military gitu guys. Kelima, feel mengetiknya. Ya, seperti yang Mr. Grace sudah mention di video ini atau mungkin video review Asus Gaming lainnya, memang line up Asus Gaming mau TUF atau ROG itu punya feel mengetik yang terbaik pokoknya guys. Keenam, portnya. Dia cukup banyak, bahkan tersedia Thunderbolt 4 yang menurut Mr. Grace ini penting banget ya untuk di tahun 2023 ini. Dan terakhir ya tentu harganya sih. Ya gimana lagi guys? Semua spek dan kelebihan yang kalian dapatkan tadi cuma dibanderol di 10 jutaan aja. Asli sih ini udah mantul seadanya John. Tertarik gak nih kalian sama unitnya? Mr. Grace sudah taruh link pembeliannya di kolom deskripsi guys ya. Sekian review Mr. Grace tentang Asus TUF Gaming F15 ini. Buat kalian nih ya, ayolah jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe nih ke channel YouTube-nya Agres ID. Serta follow juga nih sosmed kita yang lainnya, biar kalian nggak ketinggalan info menarik seperti promo atau grand opening, ya pokoknya hal-hal menarik lainnya lah guys ya. Sekian guys, sampai ketemu di video review kita selanjutnya. Ciao.